Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Almayuni, NPM 21143709196. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari Matkul Bisnis Cerdas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi bisnis analitik. Yang pertama, pengertian dari bisnis analytics. Bisnis analitik adalah proses penggunaan data, analisis statistik, dan model matematika untuk menghasilkan wawasan yang mendalam tentang kinerja bisnis dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan interpretasi data untuk memahami tren, pola, dan peluang yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya adalah klasifikasi bisnis analitik, yang terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik ini melibatkan pemahaman terhadap apa yang telah terjadi dalam bisnis dengan menganalisis data historis untuk mengidentifikasi tren dan pola. Yang kedua adalah predictive analytics, yaitu melibatkan penggunaan data historis. Dan yang ketiga adalah prescriptive analytics. Prescriptive analytic ini adalah untuk melangkah lebih jauh dari prediksi dengan memberikan saran tentang tindakan apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat adalah diagnostis analitis. Hal ini untuk berfokus pada memahami mengapa sesuatu terjadi dengan menganalisis data untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah atau kesuksesan. Selanjutnya adalah konsep dari Business Analytics. OLTP adalah sebuah sistem yang memiliki peran utama dalam menerima dan menyimpan data berkaitan dengan fungsi bisnis harian seperti POS, CRM, SCM, dan ERP. Kemudian fokus utamanya adalah efisiensi dalam menjalankan aktivitas rutin. Sedangkan OLAP adalah sebuah sistem yang didesain untuk menghasilkan informasi dengan menyediakan analisis pada data organisasi sesuai dengan kebutuhan user. Fokus utama dari OLAP adalah efektivitas. OLAP atau Online Analytical Processing, yang pertama adalah tujuan dari OLAP digunakan untuk analisis data yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Fokus dari OLAP adalah analisis historis dan pemodelan data untuk menemukan pola dan tren. Yang kedua adalah karakteristik. Karakteristiknya adalah data multidimensi, analisis agregat, query kompleks, data historis, dan pengguna. Dan yang terakhir adalah contoh penggunaan. Di sini contoh penggunaannya adalah analisis penjualan untuk berbagai periode waktu, pelancaran kinerja produk di berbagai pasar, dan laporan keuangan dan analisis anggaran. Untuk karakteristik OLAP, yang pertama adalah data multidimensi. OLAP menggunakan model data multidimensi atau kubus OLAP yang memungkinkan pengguna untuk melihat data dari berbagai perspektif seperti waktu, produk, dan lokasi. Yang kedua adalah analisis agregat, yang memungkinkan penggunaan data seperti sum, average, count, dan lain-lain untuk menganalisis tren dan pola. Dan yang ketiga adalah query kompleks, di mana mendukung query yang kompleks dan besar yang memerlukan waktu proses yang lebih lama dibandingkan OLTP. Dan yang keempat adalah data historis, biasanya berfokus pada data historis yang diambil dari sistem OLTP untuk analisis jangka panjang. Dan yang terakhir adalah pengguna, di mana pengguna ini digunakan oleh manajemen dan analisis bisnis untuk membuat laporan dan dashboard analisis. Dan selanjutnya itu adalah fitur OLAP, di mana fitur OLAP ini adalah operasi-operasi yang dapat dilakukan pada OLAP. Yang pertama adalah slice, yang kedua dice, yang ketiga drill down atau up, dan drill down up ini terdapat dua fitur yaitu up and down. Dengan drill down, kita dapat melakukan investigasi dari suatu informasi secara detail, contohnya tidak hanya menemukan total penjualan, tetapi juga penjualan berdasarkan region, produk, atau sales person. Kemudian untuk konsep OLAP sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah melakukan query data, yang kedua meminta laporan khusus, yang ketiga melakukan analitis statistikal, dan yang terakhir adalah melakukan visualisasi informasi. OLTP atau Online Transaction Processing. Yang pertama, tujuan dari OLTP adalah digunakan untuk mengelola transaksi harian yang cepat dan efisien. Untuk fokusnya sendiri adalah pada pemrosesan data transaksi real-time dan operasi bisnis rutin. Yang kedua adalah karakteristik transaksi cepat dan efisien. Jumlah transaksi tinggi, data terperinci, konsistensi dan
integritas dan pengguna. Yang ketiga adalah contoh penggunaan. Sistem perbankan untuk transaksi debit dan kredit, sistem point of sale atau POS di retail untuk pemrosesan penjualan, sistem reservasi penerbangan dan hotel. Selanjutnya untuk karakteristik OLTP sendiri yaitu transaksi cepat dan efisien, kemudian jumlah transaksi tinggi, kemudian data terperinci, kemudian pengguna itu digunakan oleh karyawan operasional untuk menjalankan tugas sehari-hari, dan yang kelima adalah untuk contoh penggunaannya, sistem perbankan untuk transaksi debit dan kredit, sistem point of sale atau POS di retail untuk pemrosesan penjualan, sistem reservasi penerbangan dan hotel. Untuk selanjutnya adalah perbedaan utama dari OLAP dan OLTP. Tujuan dari OLAP sendiri adalah untuk analisis dan pengambilan keputusan, OLTP untuk pemrosesan transaksi harian. Untuk jenis data, OLAP menggunakan data historis dan teragregasi, sedangkan OLTP menggunakan data transaksi terbaru dan terperinci. Untuk kinerjanya sendiri, OLAP dioptimalkan untuk query yang kompleks dan analisis data, sedangkan OLTP dioptimalkan untuk transaksi cepat dan efisien. Untuk desainnya sendiri, OLAP menggunakan model data multidimensi, sedangkan OLTP menggunakan model data relasional. Untuk kesimpulan dari penjelasan yang udah saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah bisnis analitik memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan data secara lebih efektif dengan memahami perbedaan dan penggunaan masing-masing, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan kedua sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.